Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Untuk memulai pertemuan kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan niat agar kiranya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ini dicatat sebagai amal baik, dan tentunya kita berharap apabila ada ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk agama, nusa, serta bangsa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad dalalata ala al-huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Kadzabat Samudu bitaghwaha. Kadzabat Samudu bitaghwaha. Pertama ada matobi. Mana matobinya ini? Ada mim berharokat domah, wawu berharokat sukun. Ini dinamakan matobi. Fathah ketemu alif mati, ya kasroh ketemu ya mati, domah ketemu wawu mati, namanya matobi'i atau mad asli. Bitaghwa, di sini ada mad badal. Ha, ini ada fathah ketemu alif, matobi'i. Nah, ini aku ada tanda bendera. Ini berarti ada mad yang lain. Ya, kalau dibaca sambung nanti beda. Kalau di sini mad tabi'i, tetapi kalau dibaca wasal maka terjadinya mad jaiz munfasil. Karena di depannya ada hamzah berharokat ada hamzah yang beda kalimat. Seperti itu. Nah, di sini ada sholat, yaitu al-waslul ula. Dibaca sambung lebih diutamakan. Kadzabat Samudu bitaghwaha. Seperti itu bacanya. Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Nah, di sini kaum Samud ya, perkenalan dengan kaum Samud. Kaum Samud itu adalah kaum atau suku kuno Arabia yang diperkirakan hidupnya sekitar milenium pertama. Kurang lebih sekitar 2100 sebelum Masehi. Ya. 2150 tahun sampai 2080 sebelum Masehi. Jadi kalau sebelum Masehi itu kan hitung mundur. Ya. Jadi kalau 2100 ini sebelum Masehi itu sebelum Isa al-Masih atau sebelum Yesus Kristus, kalau saudara kita di Nasrani bilangnya itu sebelum Isa al-Masih lahir. Makanya dikatakan sebelum Masehi. Nah, ini 2100 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Jadi kaum Samud. Lumayan lama, 2000-an tahun. Ya. Nah, ini suku kuno yang di Arab yang hidup pada milenium pertama, mereka diperkirakan berasal dari wilayah Arabia Selatan. Yang kemudian pindah menuju utara, mereka kemudian menetap di Gunung Atlab. Atau yang pertama, ya pada bahasan pertama yang disebut dengan nama Madain Soleh, Madain Salih. Apapun penyebutannya, Soleh, Salih, Saleh, Soleh, sah-sah saja. Ya. Kata Thamud diambil dari salah seorang yang bernama lengkap Thamud bin Amid bin Iram. Namanya dinisbatkan sebagai pendiri klan sebuah kaum atau suku bangsa. Nah, nama lain dari Samud adalah Ashab al-Hijr, penduduk al-Hijr. Kaum Samud berkuasa setelah kaum Ad. Ya, dalam Al-Quran Samud disebut sebanyak 26 kali. Dalam bentuk kata yang berdiri sendiri maupun yang menunjukkan sebuah kaum.
Sejumlah besar kaum Samud merupakan pengukir dan pemahat bukit yang baik. Ukiran dan pahatan mereka hingga saat ini dapat ditemui di Gunung Atlab dan hampir seluruh Arab bagian tengah. Nah, salah satu gambar ya di sini, salah satu peninggalan dari kaum Samud. Ini ada batu sedemikian besar, dipahat dengan rapih, dan pada saat itu tentunya mungkin alat-alat teknologi masih nggak secanggih saat ini mungkin ya, masih tangan. Tapi bisa dirapi seperti ini. Sama seperti halnya ya keajaiban di Candi Borobudur ya, itu batu besar seperti itu belum ada semen. Menandakan bahwasanya masyarakat dulu juga pintar-pintar. Dan ketika masyarakat dulu juga diutuslah seorang rasul. Hanya untuk kita yang diutus adalah Nabi Muhammad SAW. Sudah terakhir karena Rasulullah adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Jadi nggak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Rasulullah SAW. Nah, Rasul itu adalah orang yang mendapatkan wahyu yang juga harus punya kewajiban menyampaikannya kepada orang lain. Sedangkan kalau Nabi hanya untuk dirinya sendiri. Kaum Samud ini punya skill, punya kehebatan yang mau nggak mau nanti Nabi dan Rasulnya itu harus bisa mengimbangi. Dalam arti mengimbangi bahkan melebihi. Karena apa? Nanti salah satu mukjizat dari Nabi Saleh adalah mengeluarkan unta. Nah, di awal sudah dijelaskan kaum Samud ini ahli memahat. Ya, ukiran pahatan mereka hingga saat ini bisa ditemukan. Ya, bisa kita lihat. Nah, ini mau nggak mau harus lebih. Karena apa? Rasul itu diutus oleh Allah. Allah itu menciptakan segalanya. Berarti harus lebih tinggi kekuatannya. Dan kekuatannya berupa mukjizat, yaitu mengeluarkan unta dari batu. Kalau orang Samudnya memahat seakan-akan itu jadi hidup. Nah, ini benar-benar unta yang hidup keluar dari batu. Unta betina ya, nakoh nanti. Jadi salah mukjizat dari Rasul yang bernama Nabi Saleh alaihi salam ini adalah Allah mengeluarkan unta dari batu. Di saat kaum Samud bisa memahat batu, bisa membuat kerajinan-kerajinan dari batu. Ayat berikutnya, idzim ba'atha ashqaha. Idzim ba'atha. Nah, di sini ada non mati ketemu ba, ada mim ya. Ini menandakan dia iqlab. Ashqa ini mad badal. Ha merupakan mad tabi'i. Di sini ada sholat al-waslul ula. Di ayat sebelumnya tadi ada tanda bendera kan? Kadzabat Tsamudu bitaghwaha idzim ba'atha ashqaha. Itu seperti itu. Ini menandakan kalau dibacanya nyambung terjadilah mad jaiz munfasil. Idzim ba'atha ashqaha. Ini cara pelambangannya dalam tulisan Latin. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Nah, ketika Nabi Saleh itu mengeluarkan mukjizat berupa unta yang dikeluarkan lewat batu. Di situ terjadi sebuah kesepakatan bahwasanya untanya Nabi Saleh itu satu hari minum. Jadi ada sumur ya. Makanya di sini ashqaha idzimba'ata ashqaha. Nah, untanya Nabi Saleh ini punya jatah sehari minum. Sehari berikutnya kaum Samud. Jadi ada sumur, nah itu khusus. Satu hari khusus untanya Nabi Saleh, satu hari khusus untuk kaum Samud tersebut. Jadi pokoknya punya perjanjian minumnya per hari. Hari ini kaum Samud, hari berikutnya unta. Nah, orang-orang ini nggak suka
diatur seperti itu. Kaum Samud ini nggak suka. Sehingga mereka ada berkumpul dan muncullah atau bangkit seorang yang paling jahat di antara kabilah, namanya Qaddar ibnu Salif. Nah, nanti ini untanya akan disembelih oleh dia nih. Si penyembelih untanya namanya Qaddar ibnu Salif. Atau pembunuh ontaknya, Naqoh itu ya, Qaddar ibnu Salif. Dia dijuluki dengan sebutan Uhaimir Samud. Lelaki ini adalah orang yang perkasa, dimuliakan juga, mempunyai kedudukan atau garis keturunan yang terhormat, dan dia juga sebagai pemimpin, leadernya, kepala sukunya. Rasulullah pernah menceritakan tentang lelaki yang dimaksud, Qaddar ibnu Salif ini, dalam sabdanya, idzim ba'atha ashqaha amba'atha laha rajulun arimun azizun mani'un fi rahtihi mithlu Abi Zam'ah. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka menuju unta itu untuk menyembelihnya. Dia adalah seorang laki yang kuat, dimuliakan, dan paling dipengaruhi di kalangan kaumnya seperti halnya Abu Zam'ah. Ayat berikutnya, faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Faqala, qaf fathah ketemu alif, namanya mad tabi'i. Lahum ra. Nah, di sini ada mim mati ketemu ra, itu namanya idhar syafawi. Ra-nya ini merupakan ra tafkhim atau ra yang dibaca tebal. Domah ketemu waw mati, mad tabi'i lagi. Lullahi, ada domah ketemu lafaz Allah, ini yang dinamakan jalalah tafkhim. Jalalah tafkhim yaitu lafaz jalalah, lafaz Allah ini di depannya ada huruf berharokat fathah atau domah, itu dinamakan lafaz jalalah tafkhim. Kalau harokatnya kasroh, maka lafaznya menjadi jalalah tarqiq, dibaca tipis, sama seperti ro fathah, ro domah namanya ro tafkhim, ro berharokat kasroh namanya ro tarqiq. Di sini ada mad badal, fathah berdiri. Mad tabi'i, fathah ketemu alif mati. Qatallahi. Nah, ini fathah, tadi domah ketemu lafaz Allah, ini fathah ketemu lafaz Allah. Namanya jalalah tafkhim. Mad badal lagi ya. Wasuk ya. Nah, ini ada huruf qalqalah ketemu berharokat sukun. Ini yang dinamakan qalqalah sughra. Kalau qalqalah kubra ada di akhir ayat dan dibaca waqaf, dibaca mati. Fathah berdiri ya, berharokat fathah berdiri mad badal. Ha, di sini fathah ketemu alif namanya mad tabi'i. Ada tanda al-waqful ula. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Bacanya seperti itu. Ingat ini ha ya. Lahum. Yang harus diingat. Lalu Rasulullah, maksudnya Nabi SAW, berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya. Tadi di awal Bapak jelaskan bahwasanya ini ada perjanjian ketika kaum Samud meminta mukjizat, menandakan bahwa Nabi SAW ini memang utusan Allah, dikeluarkanlah unta dari batu. Ya kan? Orang-orang memahat batu supaya jadi kelihatan hidup, ini benar-benar keluar makhluk hidup dari batu. Jadi segala sesuatu itu tidak mungkin bagi Allah. Segalanya mungkin bagi Allah karena Allah menciptakannya. Kalau secara ilmu logika nggak bakal mungkin batu bisa mengeluarkan unta. Tetapi Allah membuktikan bahwasanya segala sesuatu itu adalah mudah bagi Allah. Rasul Allah yang diutus kepada mereka adalah Nabi Soleh ya. Nabi Soleh ini mengingatkan kaumnya agar berhati-hati. Tadi kan di awal, ini unta nih jangan sampai diganggu. Dan juga jangan sampai melampaui batas dan bersikap zalim terhadap giliran minum. Maksudnya giliran minum yang tadi Bapak jelaskan.
1 hari untanya minum, itu di sumur itu nggak boleh ada yang ngambil, besokannya kaum Nabi Soleh, kaum Samud ini yang minum. Jadi untuk menabung airnya ya disimpan. Hari itu dia harus penuhi air, pundi-pundi airnya supaya besok, karena besok nggak, keesokan harinya nggak boleh ngambil air di sumur itu, karena apa, itu jatahnya si unta ya. Jadi ketika orang-orang itu kaum Samud nggak terima, lalu Qadar ibnu Salif itu pengen ngebunuh, nah disinilah muncul kedurhakaan kaum Samud yang mengakibatkan binasanya kaum Samud. Itu merupakan bahasan pada minggu berikutnya. Dan seperti biasa Bapak ingatkan, catat. Jangan sampai tidak dicatat, supaya apa? Tidak lupa. Dan tetap ingat, sholat jujur dan bertanggung jawab. Adapun kalau kalian memperhatikan, mencatat, maka insya Allah nilai itu tidak ada yang rendah-rendah. Soal-soal yang akan disajikan nanti semuanya ada kaitannya dengan penjelasan dan juga materi yang terpampang di slide ini. Karenanya, sekali lagi, tolong catat, pahami, dengarkan. Insya Allah soal-soal yang ada itu sangatlah mudah. Adapun link absensi dan juga evaluasi harian pada hari ini menggunakan password Atlab. Atlab adalah nama gunung yang tempat tinggal kaum Samud atau yang dikenal dengan Madain Soleh. Demikianlah tadi pertemuan kita di hari ini. Kita sama-sama berharap agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan. Dan untuk mengakhirinya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.